24 jam hari ini. Pengurus UMKM Seni dan Budaya Teater Arafah UIN Raden Patah Palembang resmi dilantik Warik 3 Dr. Haja Hamidah di Auditorium Kampus B Jakabaring. Unit kegiatan mahasiswa yang dinahkodai M. Hafiz Naufaldi ini mengaku siap meningkatkan produktivitas dalam berkarya dan berkreasi. M. Hafiz Naufaldi resmi memimpin UMKM Seni dan Budaya Teater Arafah UIN Raden Patah Palembang usai dilantik Warik 3 Dr. Haja Hamidah di Auditorium Kampus B Jakabaring tadi pagi. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Hamidah berpesan agar mahasiswa untuk tetap fokus dalam kegiatan kuliah meski terlibat dalam pengurus inti organisasi kampus. Teruslah berprestasi, berkreasi, tetapi jangan lupa tingkatkan kualitas terutama bidang akademik karena terkait dengan masa depan kalian. Saya sampaikan seperti itu. Acaranya luar biasa. Saya sampai dengan Ibu Eni juga menyumbangkan beberapa lagu karena ini terkait dengan seni ya, kami berdua penyanyi ya, sebagai ekspresi rasa bahagia kami terhadap mahasiswa yang punya kreasi-kreasi yang menarik. Sementara itu, Direktur UMKM Seni dan Budaya Teater Arafah, M. Hafiz mengaku siap meningkatkan produktivitas dalam berkarya dan berkreasi. Dia juga berkomitmen akan melanjutkan perjuangan pengurus lama sehingga UMKM ini bisa terus maju dan berkembang. Berjalan sesuai apa yang mereka sukai, karena emang itulah poin utamanya. Setelah mereka tuh sudah menyukai sesuatu, mereka bakal mengembangkan diri mereka, bahkan mengembangkan mereka. Mantan Direktur UMKM Seni dan Budaya Teater Arafah UIN Raden Patah Palembang, Rahmat Ardiansyah mengharapkan di tangan Direktur baru UMKM ini akan lebih berkembang dan maju. Oleh karena itulah dia berkeinginan agar para anggota maupun pengurusnya dapat meningkatkan kualitasnya dalam berkarya di seni maupun budaya. Harapan saya selaku Direktur periode 2021-2020 berharap supaya di periode selanjutnya bisa lebih luas atau lebih produktif untuk berkarya, berkreasi dalam kesenian dengan semoga cepat hilangnya pandemi COVID-19 ini. Reporter Kurniawan, juru kamera Ahadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, dalam rangka kajian koleksi uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA Provinsi Sumatera Selatan, tim dari Museum Negeri Provinsi Sumsel Bala Putra Dewa dipimpin Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa Haji Chandra Amprayadi pekan lalu mengunjungi Tanjung Sakti Kabupaten Lahat. Tujuannya untuk menyusuri jejak sejarah pembuatan uang Republik Indonesia Daerah Provinsi Sumsel di tempat tersebut. Saat tiba di Tanjung Sakti Lahat, tim Museum Negeri Provinsi Sumsel Bala Putra Dewa yang didampingi budayawan Sumsel, Yudi Syarofi dan sejumlah staf museum langsung meninjau rumah yang dahulu dipakai sebagai tempat untuk mencetak uang Republik Indonesia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melengkapi data juga dilakukan wawancara dengan sejumlah saksi hidup sejarah, khususnya saat Residen Palembang, Residen Abdul Rozak menyewa rumah warga untuk dipakai sebagai tempat pencetakan uang Republik Indonesia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kepada tim, Johan Desa Tanjung Sakti yang sudah berusia lanjut membenarkan pada saat agresi militer Belanda II tahun 1949 ke bawah, Residen Palembang sempat berkantor di rumahnya karena Palembang kondisinya diduduki Belanda, sehingga para pejuang dan tentara dipusatkan ke Tanjung Sakti. Sedangkan saksi hidup lainnya, Nenek Salima yang sudah berusia 100 tahun, mengaku dia disuruh Residen Abdul Rozak menjual sahang ke Pasar Pagaralam untuk membeli buku sambil jalan kaki. Dirinya sempat menginap di kota itu, lalu menyuruh temannya membeli buku di Pasar Pagaralam. Kami dulu dia coba Pak Residen batas sahang ke pasar. Beli buku-bukuan. Jadi saya ke pasar itu ada yang badakan itu terbaik itu sampai masuk situ dia itulah beli ke sahang dia tadi dia jualkannya
Ada dia tolak mereka buku-buku. Ada terlebay lagi. Masuk kami tinggal nunggu doa. Sementara Junika, Kades Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Lahat yang bertindak sebagai penerjemah, menjelaskan dari pengakuan Nenek Salimah, diketahui saksi sejarah tersebut memang disuruh Residen Abdul Rozak untuk membeli buku. Namun dia tak tahu kalau akhirnya buku itu akan dipakai sebagai bahan membuat uang Republik Indonesia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam cerita suruh atau katakanlah diminta tolong dengan Residen Rasa bawa sahang untuk beli bahan ke pagar alam. Salah satunya beli buku untuk ke inti daripada pagar alam beli bahan untuk percetakan dia. Sampai pagar alam dapat informasi, dia disuruh pulang tujuan meningkat transport mungkin ini tidak tahu apa gunanya karena ini proses membuat sekedar upahan kira ringkasnya di situ. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar, palpres.com. Olahraga bersepeda rutin dilakukan keluarga besar Harian Umum Palembang Express. Sabtu kemarin, keluarga besar Harian Umum Palembang Express dipimpin General Manager Palembang Express Tri Nurwanto menyusuri sejumlah destinasi wisata Palembang mulai dari Jembatan Ampera hingga Jembatan Musi 6. Meski keringat mengucur dari dahi saat menaiki tanjakan di jalan protokol hingga Jembatan Ampera, tidak menyurutkan keayuhan sepeda lipat yang ditunggangi rombongan goes Harian Umum Palembang Express untuk menikmati suasana pagi di kota Palembang. Saat menyusuri Jalan Haji Bastari, para goeser Palpres bertemu dengan komunitas goes ASN Kota Palembang yang dipimpin Sekda Palembang Ratu Dewa. Alhasil kedua komunitas ini melanjutkan goes bareng dan beristirahat sembari menikmati bakso yang ada di kawasan Jakabaring. Usai mengisi perut, komunitas goes Palpres yang dipimpin General Manager Tri Nurwanto melanjutkan perjalanan hingga ke Jembatan Musi 6. Sembari menikmati ikon baru kota Palembang, para goeser ini berfoto ceria dari atas jembatan. Selanjutnya, rombongan goes ini pun tetap melanjutkan rute dengan melewati Taman Wisata Bukit Siguntang, Geria Agung Palembang, kemudian menyusuri Jalan Kapten Anwar Arsyad, Jalan Irigasi, dan finish di kantor Harian Umum Palembang Express KM 6,5 Palembang. Reporter Sri Depi, juru kamera Rian, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dampak dari irigasi kering selama setahun, petani di Kecamatan Lahat Selatan memanfaatkan tada hujan untuk pengairan lahan. Kekeringan ini terjadi karena irigasi Tangga Manik patah yang mengakibatkan ratusan hektar sawah tidak bisa digarap. Diketahui baru Januari lalu para petani di kecamatan mulai menanam dengan mengharapkan air hujan. Sejumlah petani di Kecamatan Lahat Selatan kembali menanam padi setelah hampir 1 tahun lahan pertanian di kawasan tersebut dibiarkan. Sebelumnya, ratusan hektar lahan pertanian di Kecamatan Lahat Selatan bergantung dengan aliran air di irigasi Tangga Manik. Namun lantaran sumber pengairan air tersebut patah, mengakibatkan ratusan hektar lahan tidak ditanami padi. Seorang petani di Desa Tanjung Payang, Desi Amina, mengaku mulai menanami padi sejak 2 pekan yang lalu. Kegiatan untuk menanami ini dikarenakan ada genangan air hujan di lahan yang selama ini ditumbuhi rumput. Namun, karena sudah lama kering, tanah menjadi keras dan susah untuk ditanami. Nah, karena tanda hujan, ya tentu kami itu minta tolong deh, irigasi kami itu dibenari, ya, minta bantuan. Ya, mana ya ini berapa hektar sawah dilantar ke kan. Ini kalau udah hujan mana keras ya ini nah minta tolong apa bantuan kan. Sementara itu, Kepala Desa Banjarnegara Sulpiansah mengatakan ada sekitar 360 hektar lahan pertanian yang bergantung pada irigasi Tangga Manik, sehingga aktivitas pertanian sempat terganggu karena irigasi patah. Namun sejak Januari lalu para petani memanfaatkan air hujan sebagai sumber air. Namun tidak seluruhnya bisa dialiri air lantaran tada hujan hanya bersifat sementara.
sudah berjalannya tanaman tanda hujan ini sejak bulan 1. Bulan 1 masyarakat sudah bercocok tanam melalui air hujan. Penyebab kekurangan suplai air dari bendungan Tanggamani yang berada di desa Tanjung Payang itu rusak dan mengakibatkan jebolnya tanggul sehingga suplai air ke sawah-sawah 4 desa ini kurang memenuhi. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.